Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin. Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkah dari nikmat dan karunia tersebut, hari-hari kita dalam keadaan baik, dan semoga saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini, dan semoga saat nanti ajal atau kematian kita telah datang, semoga hari itu juga merupakan hari yang baik. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita dapat menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk dan sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau, karena hal ini merupakan bukti atas kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seperti disampaikan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah cinta tersebut dengan mengikuti agama dan sunnah-sunnah yang telah aku sampaikan. Jamaah sekalian, kajian tafsir yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu ayat ke-42 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan janganlah kalian mencampur aduk
antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedang kalian mengetahuinya. Kemudian ayat ke-43, hendaklah kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang mulia ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana di bagian terakhir pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan larangan terhadap orang-orang ahli kitab, dalam hal ini kaum Yahudi atau Bani Israel. Nah, larangan yang disebutkan oleh Allah terhadap mereka pada ayat sebelumnya, mereka tidak boleh memperjualbelikan ayat dengan harga yang sangat murah. Maksudnya, harga yang sangat murah di sini adalah dunia dan isinya. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang pertama. Nah, yang mesti dipahami dari larangan yang pertama ini, sekalipun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat melarang memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah, bukan berarti apabila dengan harga yang mahal diperbolehkan. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, di sini larangan tersebut mesti kita pahami dengan metode qiyas aulawi. Artinya harga yang murah aja tidak boleh, apalagi dengan harga yang besar. Ya Pak ya. Jadi sama dengan ayat yang berbicara tentang zina. Ya, wala taqrabuz zina. Kalian dilarang, janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekati zina aja nggak boleh, apalagi zinanya gitu ya. Jadi sama metode penyampaian ayat ini Pak ya. Jadi jangan sampai dipelintir juga ya, seperti orang-orang liberal ya, kata mereka ayat ini melarang apabila dijual dengan harga yang murah. Kalau misalkan dijual dengan harga yang mahal ya tentunya diperbolehkan. Nah, ini yang disampaikan oleh mereka gitu ya. Jadi keliru. Baik. Nah, di dalam ayat ke-42 seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan larangan-larangan berikutnya yang mesti dihindari oleh orang-orang Yahudi. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, jemaah sekalian, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil ini ditafsirkan oleh ulama-ulama kita dengan beberapa penafsiran.
Seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, beliau mencontohkan wasidiku bil kadib, kebenaran dicampur dengan kedustaan. Ya Pak ya? Nah, jadi ini contoh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga mengutip tafsir dari Qatadah bahwa beliau mengatakan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, wala talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Dilarang mencampur adukan antara ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani bil Islam dengan ajaran Islam. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, apabila kita lihat penafsiran yang pertama, bahwa Ibnu Abbas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi untuk mencampur kebenaran dengan kedustaan. Ini dilanggar, ya Pak ya, dilanggar oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut ya. Artinya kebenaran telah jelas di dalam kitab mereka, baik di dalam Taurat maupun Injil, akan pengutusan seorang nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri-ciri dari nabi akhir zaman tersebut pun jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua kitab agama yang tadi kita sampaikan. Jadi ini kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Ini juga kebenaran yang mesti diyakini oleh Yahudi dan Nasrani tersebut. Akan tetapi di saat Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, justru malah merekalah yang pertama kali mendustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang diutus hanya untuk orang-orang Arab. Jadi Muhammad itu bukan nabi untuk seluruh umat. Nah, ini salah satu kedustaan mereka Pak ya. Maka oleh karena itu kita lihat disebabkan karena kedustaan tersebut ya, sampai saat ini banyak orang yang tertipu. Ya, terkhusus orang-orang Yahudi dan Nasrani, banyak yang meyakini bahwa Muhammad ya bukan Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, jadi wallahu alam, keyakinan semacam ini akan berlanjut sampai nanti kiamat terjadi Pak. Nah ini akibat dari apa? Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kedustaan. Sehingga orang-orang yang datang di kemudian hari tertipu. Bagi mereka tidak jelas kebenaran yang sesungguhnya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan,
Memang inilah hasil dari percampuran antara yang hak dengan yang batil, yaitu terjadinya syubhat. Ya Pak ya, terjadinya syubhat bagi umat manusia, sehingga mereka tidak mampu mengenali mana kebenaran dan mana keburukan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, nah ini kondisi yang terjadi di internal Yahudi dan Nasrani Pak ya, sampai kiamat akan banyak dari kalangan mereka yang tertipu, nggak bisa mengenali mana kebaikan, mana keburukan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kondisi semacam ini juga akan terjadi di internal kita sebagai kaum muslimin. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani, mereka mencampur adukkan antara kebenaran dan kedustaan, sadar atau tidak, ini juga akan diadopsi oleh sebagian pemuka-pemuka agama kita. Nah, kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Ya, jawabannya sama dengan orang-orang Yahudi. Kita sampaikan kemarin bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan hal yang demikian karena syahwat, karena ingin mendapatkan kekuasaan dan jabatan, karena takut kepemimpinan dan kehormatan mereka hilang. Nah, banyak juga dari kalangan pemuka-pemuka agama kita gitu ya, disebabkan karena mereka takut tidak dihormati misalkan, atau takut jamaah yang ikut menimba ilmu dari mereka hilang gitu ya. Jadi popularitasnya takut hilang seperti itu gitu ya. Sehingga mereka melakukan apa? Melakukan upaya untuk mencampur adukkan antara kebenaran dengan kedustaan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ya ini banyak sekali contoh-contoh yang kita temukan di masyarakat kita. Ya Pak ya. Artinya para pemuka agama kita nggak mau menjelaskan kebenaran. Bahkan kebenaran itu ditutupi dengan apa? Dengan kedustaan. Supaya ya wallahu a'lam syahwat dunianya betul-betul terpenuhi. Nah ini akan membuat umat menjadi bingung Pak. Ya, akan menyebabkan syubhat terjadi. Sehingga apa? Umat Islam itu sendiri pada akhirnya nggak akan kenal mana kebenaran, mana keburukan. Jadi wallahu a'lam ini sangat berbahaya ya Pak ya. Ini sangat berbahaya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini betul-betul dilarang. Ya Pak ya. Hal ini betul-betul dilarang. Nah kira-kira contohnya kalau untuk internal kita sebagai kaum muslimin seperti apa Pak? Kira-kira seperti apa? Ya contohnya banyak budaya-budaya nenek moyang gitu Pak ya, yang sengaja diserap menjadi bagian dari ibadah dalam agama kita. Padahal sedikit atau banyaknya budaya-budaya tersebut bertentangan dengan syariat agama kita gitu ya. Tapi kalangan intelektual dari agama kita ya sengaja menyembunyikan dalil kebenaran tentang agama dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan prestise gitu ya, kedudukan atau kehormatan di hadapan manusia. Sehingga budaya-budaya yang bertentangan dengan agama yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin
Dan mereka beranggapan ini merupakan ibadah, merupakan upaya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kita temukan di masyarakat kita ya. Adapun secara rinci insya Allah jamaah udah paham ya, udah paham. Jadi inilah subuhat yang akan terjadi ya, jadi berbahaya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan berdasarkan penafsiran yang disampaikan oleh Qatadah gitu Pak ya. Kata beliau seperti kita sampaikan tadi, ya dilarang mencampur adukan antara ritual keagamaan Yahudi, ritual keagamaan Nasrani dengan apa? Dengan ritual keagamaan kita, agama Islam. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, nah ini pun kalau misalkan kita lihat ya, dari apa yang dilakukan oleh umat di zaman sekarang, ya banyak kebiasaan-kebiasaan agama Yahudi dan Nasrani yang sengaja diadopsi gitu ya, sehingga kadang-kadang orang awam beranggapan ini bagian dari ajaran agama Islam gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya sebagai contoh ucapan selamat atas hari besar dua agama tadi gitu ya. Bapak lihat aja banyak cendekiawan Muslim yang berupaya untuk menyamarkan gitu Pak ya, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis, supaya apa? Ya, supaya mereka mendapatkan kedudukan sebetulnya. Mereka takut dicela. Jadi, dalil Al-Quran atau dalil dari hadis sengaja dipolak sedemikian rupa, supaya apa? Ucapan selamat terhadap agama lain tadi seolah-olah diperbolehkan. Jadi ini sesuatu yang akan menyebabkan subuhat terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal kita ketahui Pak ya, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ridho gitu ya, sedikit saja dari ajaran dua agama yang tadi kita sampaikan tercampur dengan ajaran agama kita, agama Islam. Makanya kalau misalkan ada ajaran dua agama tadi, Yahudi dan Nasrani, yang dijadikan sebagai syariat untuk agama Islam, nah ini Nabi mengajarkan sedikit atau banyak mesti berbeda. Ya Pak ya, sedikit atau banyak mesti berbeda. Nggak boleh sama. Ya katakan misalkan seperti memelihara jenggot gitu Pak ya. Dalam agama kita ini merupakan sebuah syariat. Ya. Hanya saja ya saat Nabi memerintahkan laki-laki muslim untuk memelihara jenggot, ya Nabi mengajarkan agar supaya berbeda dengan anjuran yang ada di dalam agama Yahudi atau agama Nasrani. Ya sebagai contoh misalkan Nabi kita mengatakan panjangkanlah jenggot dan tipiskan kumis. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi juga mensyariatkan untuk memanjangkan jenggot, akan tetapi sekalian dengan kumis. Kemudian orang-orang Nasrani tidak ada syariat untuk memanjangkan jenggot, tapi yang ada memanjangkan kumis. Jadi Nabi kita gitu ya sangat tidak ridho gitu Pak. Ya, ajaran agama lain itu diadopsi menjadi ajaran untuk agama Islam. Kalaupun ada, ya Nabi menyampaikan dengan perbedaan-perbedaan. Ya contoh lain misalkan ya Pak ya. Contoh lain misalkan puasa Asyura gitu Pak. Ya. Puasa Asyura ini semenjak di kota Mekah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah
melakukan puasa ini bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah Nabi kita berhijrah ke kota Madinah, lalu di sana mereka menemukan komunitas Yahudi gitu Pak ya. Ternyata orang-orang Yahudi juga menjalankan puasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka tentang alasan kenapa mereka menjalankan ibadah puasa pada hari Asyura. Kata mereka, ini bentuk syukur atas keselamatan Bani Israel bersama Nabi Musa dari kejaran Firaun. Lalu kemudian kata Nabi kita ya, justru kamilah kaum muslimin yang paling berhak untuk Musa. Lalu Nabi berjanji bahwa di tahun yang akan datang, puasa Asyura bagi kaum muslimin dilaksanakan mulai dari tanggal 9. Jadi harus berbeda dengan orang Yahudi. Yahudi puasa hanya di Asyuranya. Nah, kaum muslimin dianjurkan oleh Nabi mulai dari tanggal 9 atau Tasu'a. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW ya tegas sekali Pak mengatakan ya, nggak boleh ya ada yang sama antara ritual agama Islam dengan agama-agama yang lain, ya Pak ya. Akan tetapi inilah kejahatan para tokoh-tokoh agama yang tidak amanah. Artinya dalam rangka untuk mendapatkan syahwat duniawi mereka campur adukkan antara ideologi Yahudi Nasrani dengan ideologi agama kita, agama Islam. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga terhadap ahli kitab ya Pak ya, yaitu mereka dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Ya, mereka dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi kebenaran ini adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Dengan kebenaran inilah sesungguhnya manusia baru akan dapat mencapai maslahat dan kebaikan untuk kehidupan di atas dunia ini dan terutama kelak di yaumil akhir. Akan tetapi tidak sedikit di antara pemuka-pemuka agama yang menghendaki kerusakan terjadi di muka bumi ini. Ya Pak ya. Sehingga apa? Mereka menutupi kebenaran tersebut. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka mengganti kebenaran itu dengan apa? Kebatilan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah melarang hal yang demikian sesungguhnya disebabkan karena efek buruknya terhadap tatanan hidup manusia sangat berbahaya. Ya Pak ya, sangat berbahaya. Artinya, saat kebenaran ditutupi, apalagi diganti dengan kebatilan, ya udah kerusakan akan terjadi di muka bumi ini Pak. Ya, kerusakan akan terjadi di muka bumi ini. Dan bahkan dengan hal yang demikian, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat perjalanan hidup manusia mulai dari ia diciptakan sampai nanti ia dibangkitkan di yaumil akhir adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
hidup kita sebetulnya Pak. Jadi di dunia ini kita hakikatnya sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kebenaran tertutupi dari kita, ya Pak ya, atau yang kita temukan adalah keburukan yang menjadi pengganti dari kebenaran itu, ya udah, kita nggak bakal sampai kepada Allah. Kenapa? Karena jalan menuju Allah itu adalah hidayah. Nah, orang yang tidak mendapatkan hidayah itu ya orang-orang yang tertutupi. Ia nggak tahu kebenaran. Ini disebabkan apa salah satunya? Disebabkan karena ulah dari tokoh-tokoh agama. Jadi kadang-kadang seseorang tidak mendapatkan hidayah itu ya bukan karena apa namanya ya, semata-mata ketentuan dari Allah, bukan. Kadang-kadang seseorang tidak mendapatkan hidayah karena ulah manusianya gitu ya. Nah, mereka menutupi kebenaran sehingga yang nampak adalah kebatilan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, menutupi kebenaran di sini di dalam ayat ini Allah ikat dengan pengetahuan yang jelas. Ya Pak ya. Artinya wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian tutupi kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, dari sini dapat kita pahami bahwa orang yang menutupi kebenaran dan bahkan mengganti kebenaran itu dengan kebatilan adalah orang-orang yang berilmu. Ya Pak ya, orang-orang yang berilmu. Sehingga apa? Ya, seperti kita sampaikan tadi, syubhat terjadi bagi orang-orang awam. Ya Pak ya, jadi ini efeknya ya, syubhat terjadi bagi orang-orang yang awam. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, apabila seseorang bertanya tentang kebenaran, lalu kita tahu kebenaran tersebut ya Pak ya, nah ini nggak boleh ditutupin Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita tahu tentang kebenaran yang ditanyakan oleh orang lain, nah ini nggak boleh ditutupi. Terkecuali memang kita nggak tahu gitu ya. Maka dalam hal ini kita mesti jujur, kita katakan kita nggak tahu. Karena kalau misalkan kita sok tahu gitu ya, ujung-ujungnya juga yang akan terjadi apa? Kesesatan dan kebatilan. Jadi wallahu a'lam, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlad dzikri in kuntum, kalian harus bertanya kepada ahli ilmu. Jadi kita bertanya itu kepada orang yang tahu. Kalau misalkan ada yang bertanya kita tahu lalu kita nggak mau ngasih tahu, ini termasuk menutupi apa? Kebenaran tadi. Ya. Jadi wallahu a'lam, orang yang alim yang tidak mau memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tentang kebenaran tadi ya berdosa dalam masalah ini. Ya, berdosa dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan seseorang ditanya tentang kebenaran, lalu kemudian ia tahu gitu ya, jawaban dari pertanyaan tersebut, akan tetapi ia khawatir kalau misalkan jawaban ini nantinya disampaikan justru akan menyebabkan kerusakan atau mafsadat terjadi gitu ya. Jadi maslahat akan hilang misalkan ya. Justru malah yang akan tumbuh nantinya keburukan atau madarat gitu Pak. Maka dalam hal ini pun diperkenankan bagi seseorang yang tahu tentang kebenaran untuk tidak memberikan jawaban. Ya Pak ya, untuk tidak memberikan
jawaban. Jadi dipertimbangkan dulu kira-kira maslahatnya seperti apa, mafsadatnya seperti apa. Kalau kenyataannya maslahatnya jauh lebih besar dibanding mafsadatnya, nah ini wajib dijelaskan. Ya. Tapi kalau misalkan kerusakan atau mudaratnya lebih besar, ya tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Nanti di waktu yang pas, di momen yang tepat, ya kita jelasin gitu ya. Jadi wallahu alam, jangan sampai sebuah maslahat rusak disebabkan karena apa? Disebabkan karena jawaban yang tidak dipikirkan dengan pertimbangan yang matang. Jadi sangat penting, Pak. Ya, sangat penting. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, orang berilmu itu ya bukan orang yang sekedar tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Tapi orang yang berilmu itu, kata beliau, ya orang yang paling paham mana yang paling bermanfaat di antara yang bermanfaat. Artinya kita harus menimbang mana yang paling maslahat gitu Pak ya. Mana yang paling maslahat dibanding hal-hal yang maslahatnya cuman kecil aja gitu ya. Ini harus ditimbang. Ya. Dan untuk mengetahui hal ini ya nggak cukup sekedar pengetahuan terhadap halal dan haram. Ini hak, ini batil, enggak. Ini orang-orang yang paham urusan-urusan maslahat dan mafsadat ini ya orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Ya Pak ya. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di ayat ini Allah kembali menyampaikan perintah. Tadi di bagian awal atau di ayat 42 Allah menyampaikan larangan ya. Nah di ayat ke-43 ini Allah kembali menyampaikan apa? Perintah. Nah perintah ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani, ahli kitab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Imam Ibnu Katsir mengatakan amarahum an yusallu ma'an nabi. Ya. Allah memerintahkan Yahudi dan Nasrani ahli kitab tersebut agar mereka sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kita lihat ya mereka diperintahkan sholat. Ya, padahal sholat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Sementara mereka langsung diperintahkan untuk sholat gitu loh. Baik. Kenapa demikian? Alasannya yang pertama Pak ya. Alasannya yang pertama, sholat adalah syariat agama yang paling mirip dengan iman. Ya Pak ya. Ini yang pertama Pak ya. Jadi sholat adalah syariat agama yang paling mirip dengan iman. Makanya memerintahkan sholat di dalam ayat ini sebetulnya terkandung juga perintah untuk beriman. Karena sholat itu sangat mirip dengan iman. Makanya di dalam Al-Quran ya Pak ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan sholat dengan bahasa iman. Ya Pak ya. Jadi sholat disebutkan oleh Allah dengan bahasa iman. Seperti di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Ya.
Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya Pak ya. Nah, ini di surat Al-Baqarah. Ayat ini berbicara tentang perubahan kiblat. Ya. Dari mana? Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi sahabat-sahabat Nabi seperti disepakati oleh ulama-ulama tafsir ya Pak ya. Sahabat-sahabat Nabi merasa takut, khawatir gitu Pak. Setelah perubahan kiblat terjadi, mereka takut, khawatir atas ibadah sahabat-sahabat yang wafat sebelum perubahan kiblat tersebut. Bagaimana sholat mereka sewaktu mereka hidup, sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang kiblat sudah berubah kemana? Ke Ka'bah. Ini sholatnya diterima nggak sama Allah? Sia-sia nggak? Nah ini yang mereka khawatirkan gitu ya. Nah kekhawatiran mereka ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanahum, iman mereka. Apa maksud iman di situ Pak? Sholat. Ya, jadi maksud iman di dalam ayat itu adalah sholat. Makanya ya Imam As-San'ani mengatakan ya Pak ya, kenapa Allah menyebutkan sholat dalam ayat ini dengan bahasa iman? Ya itu tadi, karena sholat itu sangat mirip dengan iman. Nah kemiripan antara sholat dengan iman ditinjau dari mananya gitu Pak ya? Ya kata beliau dari sisi definisinya. Ya Pak ya, dari sisi apa? Definisinya. Nah iman itu adalah sesuatu yang mesti diyakini dalam hati. Ya Pak ya. Jadi iman itu secara definisi ya Pak ya, sesuatu yang mesti diyakini dalam hati. Ya. Jadi iman itu harus melibatkan keyakinan dalam hati. Kemudian yang kedua, iman itu iqrar bil lisan. Sesuatu yang mesti diucapkan dengan lisan. Kemudian iman itu ya sesuatu yang mesti dilakukan dengan al-jawarih, anggota tubuh, artinya butuh pengamalan secara konkret. Jadi ini definisi iman Pak, mencakup hati, mencakup ucapan, kemudian mencakup perbuatan. Nah ternyata sholat juga sama Pak. Ya, jadi sholat yang kita lakukan ini merupakan amalan hati. Ya Pak ya. Kira-kira apa aja Pak yang menjadi amalan hati di dalam pelaksanaan sholat? Niat. Ya Pak ya. Kemudian apa lagi? Yang mencakup amalan hati selain niat, berikutnya apa kira-kira? Khusyuk. Nah, ini perbuatan atau amalan hati Pak. Ya. Bahkan khusyuk ini menjadi apa? Menjadi ukuran sempurna atau tidaknya pahala yang akan kita peroleh dari sholat tersebut Pak. Ya. Jadi wallahu a'lam ini kemiripan yang pertama. Iman mesti diyakini dalam hati. Sholat juga mesti melibatkan hati. Nah kalau misalkan kita tidak melibatkan hati di dalam sholat, katakan kita tidak berniat, kira-kira sholatnya sah atau tidak Pak? Enggak sah. Ya, jadi sholatnya enggak sah. Nah sama dengan iman juga, kalau misalkan kita hanya mengucapkan dan melakukan aja, sementara hati kita enggak meyakini, kira-kira keimanan ini sah atau tidak? Enggak sah. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat yang kita lakukan, nah ini terdiri dari ucapan-ucapan. Nah ini sesuai dengan definisi sholat ya Pak ya. Nah, kata para ulama, sholat itu adalah aqwal, ucapan-ucapan. Kemudian wa af'al, perbuatan-perbuatan. Jadi sama dengan iman Pak ya. Iman tadi harus diikrarkan dengan lisan.
Nah, di dalam sholat juga kita mesti ada bacaan-bacaannya, Pak. Ada ucapan-ucapannya. Nah, contoh misalkan kalau Bapak saat memulai sholat hanya memangkat tangan aja gitu ya, tidak melafazkan takbir, kira-kira sholat Bapak sah atau tidak? Enggak sah. Ya. Jadi wallahu alam. Kemudian yang ketiga perbuatan. Jadi iman itu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Nah, sholat juga meliputi perbuatan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan kita sholat, misalkan gerakannya nggak ada gitu ya, jadi berdiri aja, atau duduk aja, atau rukuk aja. Nah, ini sholat kita kira-kira sah atau enggak? Tidak sah. Bahkan kalau misalkan kita sholat dalam keadaan duduk itu Pak ya, lagi udur misalkan, tetap harus ada gerakan-gerakan yang lain. Ya Pak ya. Jadi karena definisinya sama gitu ya, maka ulama-ulama kita mengatakan sholat ini adalah ibadah yang paling mirip dengan iman. Maka oleh karena itu, ibadah yang disampaikan oleh Allah di sini pun yang mesti dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah sholat. Artinya apa? Apabila mereka sholat sesungguhnya hal itu telah mencakup keimanan. Kemudian selanjutnya alasan kedua, ya sholat tidak diperintahkan kecuali bagi orang-orang yang telah beriman terlebih dahulu ya. Jadi secara urutan ya mereka iman dulu, baru kemudian sholat. Ya Pak ya. Nah, berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya Pak. Ya, contoh misalkan membagi harta. Ya Pak ya, membagi harta kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau dalam agama kita, ini namanya infak, sedekah, atau zakat. Nah, cara seperti ini kira-kira dilakukan juga nggak sama orang-orang Yahudi atau Nasrani, Pak? Dilakukan, hanya saja ya sifatnya berbagi kalau mereka gitu ya, sifatnya berbagi. Jadi intinya mereka melakukan hal yang sama dengan kaum muslimin dalam urusan berbagi harta. Tapi kalau sholat Pak enggak. Yang sholat itu hanya kita kaum muslimin. Adapun orang Yahudi Nasrani, kira-kira mereka sholat enggak? Enggak ada sholat dalam agama mereka Pak. Kecuali agama-agama Yahudi terdahulu dan Nasrani terdahulu. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, yang ketiga, kenapa sholat di sini yang disebutkan oleh Allah? Alasan ketiga, bukti terbesar seseorang mengikuti Nabi, ya Pak ya, bukti terbesar seseorang betul-betul mengikuti sunnah Nabi adalah sholat. Ya Pak ya. Makanya Nabi kita mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian layaknya kalian melihat aku sholat. Artinya sholat yang mesti kita lakukan ya harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Maka salah satu bentuk ittiba kepada Nabi, ya buktinya dapat kita lihat. Kira-kira sholatnya sesuai enggak dengan sholat yang dilakukan oleh Nabi. Ini bukti yang paling besar, Pak. Ya, bukti yang paling besar. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini ya Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat ya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian, lagi-lagi mengeluarkan zakat juga merupakan bukti kedua. Apakah seseorang mengikuti Nabi atau tidak? Ya, karena orang Yahudi dan Nasrani di sini fokus perintah ya Pak ya, mengikuti beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti keimanan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dari sholatnya Pak. Yang kedua apa ya? Ini zakat.
Nah, zakat ini merupakan bukti kedua apakah benar seseorang mengikuti Nabi atau tidak. Kenapa demikian? Setelah wafatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak ya, setelah Nabi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nih umat Islam mengalami kekacauan Pak, ya mengalami kekacauan. Artinya tidak sedikit dari kaum muslimin saat Nabi kita wafat, mereka menolak syariat zakat. Ya Pak ya. Jadi orang-orang yang murtad banyak sekali Pak saat Nabi kita meninggal ya. Ada yang murtad secara total, artinya ia keluar dari Islam. Ada juga yang murtad tidak total, akan tetapi mereka mengingkari zakat. Nah ini Pak. Jadi wallahu a'lam, setelah Nabi wafat, syariat yang pertama kali diingkari adalah zakat. Jadi wallahu a'lam, apabila seseorang betul-betul berpegang teguh, terutama untuk dua hal ini Pak ya insya Allah ini menjadi bukti atas kesetiaan untuk berittiba kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Pak ya, punya program pertama saat dia menjadi atau diangkat sebagai khalifah Islam ya Pak ya. Ini nih, Qital al-Murtaddin. Terdiri dari dua kategori tadi Pak ya, murtad secara total, kemudian murtad dengan apa? Mengingkari zakat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini warka'u ma'ar raqiin. Hendaklah kalian rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini kembali bagian akhir dari ayat ini Allah menegaskan apa? Perintah untuk sholat. Nah, ini merupakan keutamaan sholat Pak ya, sampai diulang oleh Allah berapa kali? 2 kali. Sebagai perintah untuk menegakkan sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat ya. Baik. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya yang hendak disampaikan beberapa intisari yang mesti kita petik dari 2 ayat yang mulia ini. Yang pertama, tidak ada cerita samar dalam urusan agama. Ya. Kalau ada yang samar, berarti ada yang menyamarkan. Ya Pak ya. Jadi kalau ada yang samar, berarti ada yang menyamarkan. Jadi semua hukum-hukum, ketentuan, aturan dalam agama kita terang benderang. Semuanya jelas. Makanya Nabi kita mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya persoalan-persoalan yang dihalalkan itu semuanya udah jelas. Ya Pak ya. Kemudian persoalan-persoalan yang diharamkan atau yang dilarang ini jelas. Ya. Nah, yang samar di antara keduanya inilah syubhat. Jadi kalau misalkan kita menemukan syubhat, ini urusan syubhat ini mesti hati-hati Pak. Jangan-jangan ia satu bentuk yang disamarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hati-hati dengan urusan syubhat. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan persoalan syubhat, ya tinggalkan. Ya. Kalau misalkan kita menjaga diri dari urusan-urusan syubhat, insya Allah hal itu merupakan sebuah upaya untuk menjaga iman, menjaga Islam. Artinya apa? Dengan menjaga diri dari urusan syubhat itu, insya Allah kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Nah, jemaah sekalian,
dalam urusan keyakinan, nah itu banyak sekali persoalan-persoalan syubhat yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, jadi wallahu alam tinggalkan aja, ya tinggalkan aja. Karena kebenaran itu jelas, yang batil itu jelas. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah setelah semuanya jelas. Ya Pak ya, yang halal udah jelas, amanah Nabi udah disampaikan semua Pak. Yang batil, yang buruk, ini juga udah jelas, amanah Nabi udah disampaikan semua. Jadi rahasia kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, karena ia telah menyampaikan semuanya. Kalau seandainya masih ada yang belum jelas gitu Pak ya, terkait hukum atau keyakinan dalam agama kita gitu ya, Nabi itu nggak bakal dipanggil oleh Allah Pak. Ya, Nabi itu tetap memiliki beban untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia. Makanya Nabi kita saat sudah mulai sempurna dalam menyampaikan dakwah, ya beliau mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini agama kalian sudah sempurna. Ya. Nah, kesempurnaan agama ini apa? Semuanya jelas, Pak. Ya, semuanya jelas. Enggak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi oleh karena itu bicara soal menjalankan kebenaran, kejelasan ini perlu, Pak. Ya, kejelasan ini perlu. Bapak menunaikan sholat dengan cara seperti apa? Ini harus jelas. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dari mana? Nah, ini semuanya harus jelas. Ya, Pak ya. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah sementara ini hanya sifatnya duga-duga gitu, Pak ya. Jangan-jangan ya seperti ini. Ya kayak gini kali gitu ya. Nggak boleh seperti itu dalam beragama. Ya, jadi harus jelas. Baik. Kemudian persoalan kedua yang mesti kita ambil sebagai intisari dari ayat yang mulia ini, ya, bahwa setiap kita Pak ya, bahwa setiap kita diwajibkan untuk bertanya kepada ahli ilmu tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya Pak ya. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan kejelasan tadi, ya kita diwajibkan untuk bertanya ya kepada ahli ilmu. Ya. Karena apa? Disebabkan karena bertanya tentang ilmu, ini kebaikan Pak. Ya, bertanya tentang ilmu adalah kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pertanyaan kita tidak ditujukan kepada orang yang berilmu, nah ini lagi-lagi tadi persoalan percampuran antara yang hak dengan yang batil bisa aja terjadi. Kemudian persoalan menyembunyikan kebenaran bisa aja terjadi. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang berilmu. Makanya di sini in kuntum ta'lamun, ya, terbukanya kebenaran, ya Pak ya, terbukanya kebenaran diikat oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita bertanya kepada orang-orang yang tidak berilmu, ini bahaya Pak. Ya, ini bahaya. Terkhusus kata Nabi ini merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman. Artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan banyak nantinya pada saat akhir zaman telah tiba orang yang berfatwa tentang agama padahal dia nggak paham agama gitu ya.
Kadang-kadang ya, walau alam gitu ya, dari penampilan aja kadang-kadang ya kita udah percaya gitu loh. Kalau dia ahli ilmu. Bahkan kata Nabi, ada sebagian orang yang berbahasa Arab gitu ya. Jadi pintar bahasa Arab belum tentu bisa memahami Al-Quran dan yang lain-lain gitu loh. Jadi kita dengar bisa bahasa Arab, oh ini udah ahli ilmu nih gitu ya. Kita bertanya tentang kebenaran agama, tentang halal dan haram. Ya pada akhirnya apa Pak? Keliru. Ya, pada akhirnya keliru. Jadi, ini bahaya Pak ya. Kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang yang mudah-mudah untuk berfatwa. Padahal dari sisi apa namanya? Dari sisi pendidikan yang belajar agama nggak pernah gitu ya. Jadi modal apa namanya? Modal casing aja, kemudian modal retorika aja gitu ya. Enak didengar, adem gitu ya. Sebetulnya dia nggak paham agama. Lalu kita tanya, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ini tadi bisa-bisa kebenaran tercampur dengan kebatilan atau kebenaran akan tertutupi ya. Kemudian apabila kita menjadi orang yang didatangi oleh umat untuk bertanya, alias kita mengetahui sedikit tentang ilmu agama, ya harus jujur Pak, harus amanah, ya, nggak boleh seperti orang-orang Yahudi, ya, mereka mencari dunia dengan ilmu yang mereka punya. Akhirnya apa? Pada akhirnya mereka pun akan menutupi kebenaran tadi, ya. Jadi nggak boleh. Terkecuali memang kita nggak tahu, ya udah, jangan dijawab, ya. Kemudian terkecuali memang pertimbangan maslahat dan mudarat, ya. Wallahu a'lam. Kemudian persoalan ketiga yang mesti kita pahami dari ayat ini tentang keutamaan sholat, Pak. Ya, dari sekian ibadah yang diwajibkan dalam agama kita ya, ternyata di sini yang disebutkan oleh Allah sebagai perintah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Jadi Nabi kita menyampaikan hadis banyak sekali Pak terkait keutamaan sholat. Ya salah satunya misalkan ya, kata Nabi, tiang ya Pak ya, tiang agama itu adalah sholat. Wa amuduhu as-sholat kata Nabi. Ya, jadi tiang agama itu adalah sholat. Wazirwatu sanamiha al-jihad, dan puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fisabilillah gitu ya. Jadi salat kata Nabi adalah tiang agama ya. Jadi tiang agama yang paling utama adalah salat. Masih banyak tiang-tiang yang lainnya. Kata Nabi di dalam hadis, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 3 pondasi. Salat 5 ya, 5 pondasi. Syahadat, salat gitu ya. Jadi salat itu salah satu tiang dari agama ya. Jadi wallahu a'lam, ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita terkait keutamaan sholat gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang paling pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Ya Pak ya. Kata Nabi kalau misalkan sholatnya bagus, yang lain akan bagus. Ya. Kemudian kalau sholatnya nggak bagus, ya udah, yang lain juga akan rusak. Nah jemaah sekalian, jadi sholat ini mempengaruhi yang lain. Ya Pak ya, mempengaruhi yang lain. Artinya kita dapat terpelihara dari kejahatan baik fahsya dan mungkar. Ini bergantung kepada sholat kita Pak. Jadi Bapak bisa menghindar dari keburukan-keburukan bukan karena Bapak orang kuat, bukan. Tapi karena Allah membantu Bapak karena sholat yang dilakukan. Makanya Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari apa? Perbuatan keji dan mungkar.
Kita udah pernah sampaikan di sini Pak ya. Fahsya adalah dosa-dosa tersembunyi. Al-munkar dosa-dosa yang nampak. Ini dua-duanya gitu Pak ya. Dosa itu hanya ini aja Pak. Ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Ini aja Pak. Ini semuanya bisa kita counter dengan apa? Memperbaiki sholat Pak. Jadi kalau misalkan seseorang sholat jalan terus, tapi dua hal tadi juga jalan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholatnya belum bagus. Ya Pak ya, menunjukkan bahwa sholatnya belum bagus. Makanya di ayat lain juga Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantulah kepada Allah untuk segala sesuatunya. Apapun yang ingin kita dapatkan dari Allah gitu ya. Kita minta bantuan misalkan gitu ya. Nah, ini sholat. Ya Pak ya. Jadi sholat ini adalah sangat utama gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, Nabi kita mengatakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam agama kita tuh satu persatu akan dicabut oleh Allah. Ya Pak ya, akan dicabut oleh Allah. Yang pertama kali dicabut al-amanah. Sikap amanah. Ini yang pertama kali dicabut. Sebagian ulama mengatakan yang pertama dicabut hukum waris. Gitu ya. Jadi satu persatu akan dicabut oleh Allah hingga nanti akhir zaman tiba. Yang terakhir dicabut adalah sholat. Jadi yang terakhir ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Jadi kalau sholat udah ditarik oleh Allah, nah ini nih orang-orang inilah yang akan merasakan sakitnya hari kiamat. Bahkan di saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah yang sekarang kita lihat makmur Pak ya, orang yang sholat di sekitaran Ka'bah itu nggak kehitung ribuan gitu ya. Nanti kalau sholat udah ditarik oleh Allah, Ka'bah yang sekarang itu ditongkrongin sama anjing-anjing. Ya Pak ya. Nggak ada lagi orang yang peduli dengan Ka'bah karena sholat udah diangkat. Ya. Bahkan di saat itu jugalah seorang laki-laki dari Yaman kata Nabi akan datang menghancurkan Ka'bah tersebut. Kalau nggak salah namanya Du Aswaiqotain. Laki-laki ini sendiri Pak, dia datang bawa palu alat seadanya aja. Ia runtuhkan itu Ka'bah, ia congkel batu-batunya satu persatu. Ia keruk sampai ke dalam untuk mencari apa? Harta karun. Jadi jangan salah, sejarah itu berulang Pak. Dahulu di saat kelahiran Nabi kita, datang pasukan gajah. Tujuannya apa Pak? Untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah ini berasal dari mana Pak? Berasal dari Yaman, dipimpin oleh Abraha. Mereka gagal, tapi jangan salah, nanti di akhir zaman orang Yaman jugalah yang akan berhasil menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, kenapa dulu Allah menjaga Ka'bah itu? Ka'bah masih diagungkan sekalipun dengan cara yang salah. Diagungkan gitu Pak ya, dimuliakan sekalipun dengan cara yang salah. Nanti di akhir zaman nggak ada lagi yang memuliakan Ka'bah. Makanya Allah juga mengizinkan Ka'bah itu dihancurkan oleh bukan pasukan Pak, satu orang. Ya, satu orang. Nah, jadi wallahu a'lam yang ingin kita sampaikan ya, nanti yang terakhir kali diangkat oleh Allah dari syariat agama kita adalah sholat. Kemudian selanjutnya kita lihat Allah menyebutkan sholat di sini dua kali. Sholat secara utuh, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Imam Ibnu Katsir mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dalil atas kewajiban menunaikan sholat dengan berjamaah. Ya Pak ya. Kenapa ada perintah khusus supaya kita rukuk dengan orang-orang yang rukuk? Kenapa nggak cukup hanya sholat aja? Ini maksudnya supaya kita lakukan sholat tersebut dengan berjamaah. Jadi kalau nggak ada udzur ya Pak ya, kalau nggak ada udzur ya datangilah sholat berjamaah. Karena fadilahnya jomplang sekali Pak. Ya,
27 Pak. Besar nggak tuh 27 derajat? Besar. Ya Pak ya. Jadi walau alam, lepas dari persoalan hukum, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bapak lihat aja fadilahnya Pak. Bapak sholat di rumah dengan sholat di masjid bersama kaum muslimin, fadilahnya berapa? Lebih utama 27 derajat. Ya, baik. Kemudian intisari terakhir yang mesti kita petik di sini Pak. Kita lihat di dalam ayat ini Allah menyebutkan sholat, lalu menyebutkan zakat. Apa pemahaman yang mesti kita tarik dari sini? Agama kita kalau dikerucutkan sesungguhnya hanya punya dua aturan. Yang pertama apa? Hubungan hablum minallah, vertikal. Itulah sholat. Ya Pak ya? Jadi ini yang pertama Pak. Urusan agama kita yang pertama urusan dengan Allah. Kemudian yang kedua ita'uz zakah. Ini maksudnya apa? Urusan agama kita adalah hablum minan nas, horizontal. Karena zakat itu nggak mungkin kecuali dengan kehadiran orang lain. Bapak bisa nggak berzakat nggak ada yang menerima? Nggak bisa. Jadi Bapak butuh terhadap orang lain supaya dapat menjalankan zakat. Nah ini horizontal, hablum minan nas. Jadi ini aja sebetulnya urusan agama kita Pak ya. Urusan hubungan dengan Allah mesti baik. Kemudian urusan dengan manusia mesti baik. Makanya kalau Bapak lihat ajaran-ajaran hadis-hadis, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bicara tentang dua hal ini aja Pak. Bagaimana hubungan yang baik dengan Allah, bagaimana hubungan yang baik dengan sesama manusia, kepada tetangga, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak, kepada keluarga. Nah ini yang ada di dalam agama kita. Kemudian kelak di yaumil akhir juga hisab yang akan dilakukan oleh Allah terhadap kita melalui dua hal ini juga Pak. Yang pertama hisab hablum minallah. Salat kita akan dihitung oleh Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain gitu Pak ya. Selesai dari itu apa? Allah akan menghisab kita terkait dengan hubungan kemanusiaan. Nah hisab ini namanya apa? Jisrul kisos. Ya Pak ya, jisrul kisos. Nah banyak orang yang hablum minallahnya bagus, setelah dihisab ketahuan hasilnya bagus gitu Pak ya. Nanti pada saat di jisrul kisos, ia menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena ia melakukan kezaliman terhadap manusia. Salah satunya apa? Penjelasan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Jisrul Kisos, kita tuh disuruh lewat di hadapan umat manusia. Kalau kita punya urusan dengan manusia yang lain, itu nagih Pak, ya, minta keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pernah menzalimi orang tersebut. Di sana nggak ada cerita maaf memaafkan. Di sana nggak ada cerita bayar membayar Pak. Yang ada apa? Eksekusi pahala. Udah, pahala kita diambil untuk dia, diambil untuk dia. Habis itu pahala, masih ada aja orang yang pernah kita zalimi semasa di dunia ini, dosanya dikasih ke kita. Ujung-ujungnya apa Pak? Habis. Ya, habis. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi kita, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya Pak ya, orang yang bangkrut. Terkecuali kata Nabi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya akan disembunyikan oleh Allah, ya, nggak akan dieksekusi oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Jadi intinya jamaah sekalian, melalui ayat ini kita harus perbaiki hubungan dengan Allah sebaik-baik mungkin. Kemudian hubungan dengan manusia juga harus kita jaga. Jangan bermudah-mudah dalam muamalah bersama manusia Pak. Kata-kata kita terhadap manusia akan dihitung nanti Pak. Ya, kebencian yang ada di hati kita sekalipun nggak tampak, tapi kita memang benar-benar benci sama orang itu gitu ya. Ini akan dihisab nanti oleh Allah. Makanya Allah katakan wa hussilama fis sudur. Segala sesuatu yang ada di hati akan dibongkar oleh Allah. Hasad ada nggak di hati? Dihisab. Ya, khianat ada nggak di hati? Hisab. Ya Pak ya. Nah, jadi walau alam terkait hak kaum muslimin, ya tunaikan. Terkhusus para tetangga-tetangga, tunaikan. Ya Pak ya.
Jadi apa namanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah tanda bagi kalian orang ini beriman atau tidak dengan melihat ia baik nggak sama tetangganya. Ya, ia baik nggak sama tetangganya. Nah, jadi walau alam ini mesti jadi renungan kita ya Pak ya. Bertetangga itu fitnahnya banyak. Ya bawaannya ada aja masalah gitu ya. Tapi seseorang yang beriman tetap bisa mengatasi masalah dengan apa? Kesabaran. Mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Ya Pak ya. Demikian kajian yang bisa disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan satu aja Pak? Ya. Mengenai hadis, barang siapa mendengar panggilan sholat lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali yang uzur. Ya. Nah itu apakah ketika sholat tidak di masjid, apakah sholatnya tertolak? Nah kemudian ketika kita di kerjaan, bahasanya amal yang paling disukai kan sholat di awal waktu. Ketika kita ngajak teman kita buat sholat di awal waktu terus tapi pada belum mau, terus kita sholat sendiri gimana Ustaz? Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang tadi ya, pijakan ulama-ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Lalu bagaimana kalau misalkan udzur kita di rumah? Ya, sesuatu yang diwajibkan kalau udzur akan ada kemudahan. Ya contoh puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Saat ada udzur, ada kemudahan nggak? Ada gitu ya. Jadi kalau memang udzur nggak apa-apa sholat di rumah ya. Tapi fadilahnya tetap hilang ya, nggak dapat 27 derajat ya. Misalnya nggak ada usul tapi sholat di rumah kita tolak menurut saya. Ya kalau kita lihat perbedaan pendapat antara ulama-ulama terkait hukum sholat ya, ada yang mengatakan wajib kan ya, ada yang mengatakan hanya sunnah muakkadah gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim gitu ya, karena ulama-ulama aja khilafiyah ya. Ada yang mengatakan hanya sunnah aja. Kalau misalkan hanya sebatas sunnah ya tidak masalah, tetap sah, tidak tertolak gitu ya. Nah, jadi walau alam di sini ya kita nggak bisa memutuskan tertolak atau tidak ya, karena ini sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama-ulama dari zaman dahulu gitu ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi terlepas dari hukumnya apa ya, lakukan sholat wajib di masjid karena fadilahnya besar. Ya karena fadilahnya besar gitu ya. Nah, baik, jadi konkretnya saya nggak bisa mengatakan tertolak atau tidak gitu ya, karena ini memang khilafiyah, ranah khilafiyah dari zaman ulama-ulama terdahulu ya. Jadi kemudian yang kedua, kita ngajak teman untuk sholat berjamaah, tapi mereka belum mau, lalu kita sholat sendiri, ya tetap dihitung sebagai sholat sendiri. Ya bukan berarti karena kita udah ngajak orang nggak mau lalu kita dapat ganjaran 27 derajat gitu, enggak ya. Jadi tetap sholat sendiri, hanya saja mengajak orang lain di sini udah ada pintu pahala yang besar juga ya, udah ada pintu pahala yang besar juga, karena amar ma'ruf yang paling sulit Pak ya adalah mengajak orang lain untuk sholat. Makanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaklah engkau mengajak keluargamu untuk sholat. Jangan salah, wastabir 'alaiha. Kuatkan kesabaran dalam hal itu. Artinya apa? Kita ngajak langsung mau enggak. Besok udah mau belum? Enggak, belum tentu. Jadi butuh kesabaran gitu ya. Nah, saat kita sabar untuk mengajak orang lain sholat bersama kita gitu ya, sholat bersama kaum muslimin, di sini udah ada pahala yang besar ya. Jadi istilah dagangnya gitu ya, keuntungan dari fadilah jamaah gak dapat, tapi kita dapat keuntungan dari mengajak orang lain untuk sholat di awal waktu dengan cara berjamaah. Wallahu a'lam. Solusi terbaiknya gimana? Nunggu teman biar kita berjamaah atau tetap sholat sendiri tapi di awal waktu? Baik. Mana lebih utamakan seperti itu ya? Kita sholat sendiri aja tapi di awal waktu, atau nunda sebentar nunggu yang lain supaya berjamaah. Ya, kalau bisa yang kedua. Ya, kalau bisa yang kedua ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang lain nggak keganggu ya.
kayak di kantor seperti antum bilang kan ya. Nah, ini kan istirahat hanya 10 menit mungkin ya, istirahat sholat ya. Nah, kalau antum nunggu orang lain, udah habis nanti 10 menitnya, gitu ya, sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan kan begitu. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini nggak perlu antum sholat sendiri aja di awal waktu supaya yang lain nggak masalah gitu ya. Tapi kalau semuanya aman gitu ya, antum tunggu aja, ya antum tunggu aja yang lain supaya sholat dengan cara berjamaah, ya. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena dalil tentang keutamaan sholat di awal waktu sifatnya umum, ya. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik perbuatan ya, apa namanya, as-sholatu fi awwali waktiha kan ya, sholat di awal waktunya. Jadi ini sifatnya umum gitu ya. Tapi bicara soal jamaah, fadilahnya secara khusus Nabi sampaikan 27 derajat gitu ya. Jadi apa namanya, keutamaan amal, ini umum. Sholat 27 derajat kalau berjamaah ini khusus gitu ya. Jadi mengutamakan dalil khusus jauh lebih utama dibanding dalil umum. Ya, wallahu a'lam. Baik. Tapi catatannya nggak keganggu dengan yang lain ya, nggak keganggu dengan yang lain. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.